Bismillahirrahmanirrahim. Nanti nanyanya di akhir aja, Zil. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun, pembukaan. Alhamdulillahillazi, segala puji itu bagi Allah, yaitu adalah zat yang ja'alal ibadata, telah menjadikan ibadah tariqatan liwusulihi, sebagai jalan untuk sampai kepada Allah. Wa'tadda, dan Allah subhanahu wa ta'ala menganggap bisihatiha, kesahan ibadah, fi ma'rifati abwabil fikih, di dalam mengetahui bab-bab fikih, wa fusulihi, dan fasal-fasalnya. Wa asasa furu'ahu, dan dia telah menjadikan dasar furu'-furu' fikih, atau membangun dasar furu'-furu' fikih, min kawaidihi, daripada kaidah-kaidah usul fikih, daripada kaidah-kaidah fikih, wa usulihi, dan usul-usul fikih. Wassalatu wassalamu, dan salawat dan salam, ala man ilaihi marja'ul mujtahidin, itu tercurahkan kepada orang yang kepadanya itu marja'ul mujtahidin, tempat kembalinya atau rujukannya para mujtahid, orang yang menjadikan rujukan para mujtahid, yaitu Nabi Muhammad. Al-qailu, yang Nabi Muhammad itu bersabda, may yuridillahu bihi khairan yafaqihu fiddin, siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia paham di dalam agama. Wa ala alihi wa sahbihi, dan semoga salat dan salam itu tercurahkan kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, wa tabi'ina, dan para tabi'in ajmain seluruhnya. Wa ba'du, dan setelah hal itu semua, fa yaqulu tuwailibul ilmi bil madrasati sawtaliyatil hindiyati, maka berkatalah seorang murid. Tuwailib ini bentuk tasghir daripada talib. Kalau talib ini sifat muridnya ini besar, tapi kalau tuwailib itu sifat muridnya itu kecil. Tuwaili, fayaqulu tuwailibul ilmi, maka berkata penuntut ilmu, bil madrasati sawtaliyah, bil madrasati sawlatiyah, yang ada di madrasah Saulatiyah al-Hindiyah di India, As-Sayyidu Muhsinu bin Aliyin al-Musawa, Sayyid Muhsin bin Ali al-Musawa. Hazihi ta'rifatun, ini merupakan definisi-definisi, fi usulil fikih, di dalam usul fikih, jaratuha, yang saya pisahkan ta'rif-ta'rif tersebut, min matnil waraqat, daripada matan kitab al-waraqat, lil imam al-haramain, karya Imam al-Haramain. Wadhamamtu ilaiha, dan saya masukkan kepada matan waraqat itu, faedah-faedah yuhtaju ilaiha, yang dibutuhkan, multaqitatan, seraya memetik, min syuruhiha, daripada syarah-syarah kitab waraqat, wa hawasyiha, dan hawasi-hawasinya, hina qiraati dzalika kitab, ketika saya membaca kitab tersebut, tashilan di amsali, untuk mempermudah orang-orang yang semisalku, minal mubtadi'ina, daripada kalangan para pemula, wa ita'atal amri asy-syaikha, dan untuk sebagai bentuk taat terhadap perintah guru, matta'anallahu bihayatihi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan di dalam kehidupannya, wa nafa'ana bihi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat sebabnya, wa bi'ulumihi, dan sebab ilmu-ilmunya, fid daraini, di dunia akhirat, amin. Ta'rifatun fi usulil fikhi, definisi-definisi di dalam usul fikih. Ma ta'riful asli, apa itu pengertian al-asl, kan usulul fikhi. Apa pengertian kata usulnya apa? Usul itu kan bentuk jamaknya, bentuk jamak taksirnya, bentuk mufradnya al-asl. Apa artinya al-asl ini? Huwa ma yambani alaihi ghairuhu. Al-asl adalah sesuatu yang selain al-asl tersebut itu terbangun atasnya. Ka aslil jidari, seperti asal jidar. Aslul jidar itu pondasi tembok. Ay asasihi, yakni dasarnya, dasar tembok. Tembok itu furu'nya. Pondasinya itu disebut al-asl. Ma ta'riful far'i, apa itu definisi furu'? Ma huwa ma yambani ala ghairih, itu adalah sesuatu yang terbangun atas selainnya. Ka furu'i syajarati, seperti cabang pohon.
Pohon itu punya akar. Akar itu disebut asal. Nah, batangnya dan ranting-rantingnya itu disebut sebagai furu'. Usul fikih. Artinya, asal muasal kayak mana terciptanya suatu hukum. Ilmu terkait bagaimana proses menciptakan suatu hukum. Asal muasalnya. Kenapa ini kok bisa disebut haram? Kenapa ini kok halal? Kayak gitu. Apa dasarnya? Kenapa kok ada hukum demikian? Apa asalnya? Apa dasarnya? Kayak mana cara pendalilannya? Kayak mana metodologinya? Itu semua dibahas dalam ilmu usul fikih. Ma ta'riful fikih lughatan? Apa pengertian fikih secara bahasa? Wal fahmu wasyi'ru. Itu artinya adalah paham dan pemahaman yang mendalam. Ma ta'riful fikih istilahan, apa pengertian fikih secara istilah? Hiya ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyah. Itu adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amali, bersifat praktis. Allati tariquha, yang mana jalannya adalah al-ijtihad, adalah ijtihad. Kal ilmi, seperti ilmu, bi ananiyata, bahwasanya niat wajibatun, itu adalah wajib. Wa anal witro, dan witir, mandubun, itu sunnah. Al-hukmu wa aqsamuhu, hukum dan pembagian-pembagiannya. Ma ta'riful hukmi, apa pengertian hukum? Wa khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Itu adalah khitabnya Allah Subhanahu wa taala, perintahnya Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan af'alnya para mukallaf, dengan perbuatannya para mukallaf. Kam aqsamul khitab, berapa pembagian khitab? Kisman, ada dua, taklifiyun wa wat'iyun. Ada hukum taklifi, ada hukum wat'i. Apa itu hukum taklifi? Ma wal khitabu taklifi, apa itu hukum taklifi? Wal khitabul muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Itu adalah perintah yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf, iqtidaan, baik dalam hal perintah atau takhyiran, atau dalam hal memberikan pilihan. Ma huwal khitabul wat'i, apa itu khitab wat'i? Wal khitabul waridu, itu adalah khitab yang turun bikauni syai'i, terhadap sesuatu, terhadap sesuatu, sababan, baik itu berupa sebab, wasyarton, au syarton, atau syarat, au manian, atau penghalang, au sahihan, atau sah, au fasidan, atau tidak sah, fasid. Kam aqsamul hukmi, berapa pembagian hukum? Sab'atun, ada 7. Al-wajibu, wal mandubu, wal mubah, wal haram, wal makruh, wal sahih, wal batil. Ada 7. Ada wajib, sunnah, mubah, haram, makruh, sah, dan batal. Batil itu batal maksudnya. Ma ma'anal wajib, apa pengertian hukum wajib? Huwa ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkihi kas salawatil khamsi. Wajib itu adalah sesuatu yang diberikan pahala karena mengerjakan dan diberikan siksaan karena meninggalkan, seperti sholat 5 waktu. Ma ma'anal mandubi, apa arti sunnah? Huwa ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi kal witri. Itu adalah yang dikasih pahala karena mengerjakan, tapi enggak disiksa karena meninggalkan, seperti sholat witir. Ma ma'anal mubahi, apa arti mubah? Huwa ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi kal akli. Kalau mubah itu baik mengerjakan atau enggak mengerjakan, baik mengerjakan atau meninggalkan, itu enggak diberikan pahala maupun diberikan siksaan. Kalakli, seperti makan. Ma'anal makruhi, apa makna makruh? Huwa ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi kalaklil basali. Kalau makruh itu yang diberikan pahala sebab meninggalkan, tetapi tidak diberikan siksa karena mengerjakan, seperti makan bawang. Makan bawang makruh. Ma ma'anal haram, apa arti haram? Huwa ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'li ka'aklir riba. Haram itu artinya adalah sesuatu yang diberikan pahala karena meninggalkannya, dan dia diberikan dosa karena mengerjakannya. Dia disiksa karena mengerjakannya, seperti makan riba. Ma ma'na sahih, apa arti sahih? Huwa ma yata'allaqu bihin nufuz, sesuatu yang berkaitan dengannya akan suatu kesahannya. Wa yu'taddu bihi,
dan dianggapnya hal tersebut. Kasolati seperti solat, awil bayi atau jual beli, al-mujtami yang menghimpun atau yang telah menghimpun lil arkani wasyurut pada rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Syarat-syarat sama rukunnya sudah terpenuhi dalam hal solat dan jual beli dan sebagainya, itu disebut sah. An-nufuz wa yu'taddu bih. Dia udah dianggap nggak perlu kodok dan dia udah dianggap memenuhi syarat dan rukun. Itu maksudnya. An-nufuz wa yu'taddu bih. Ma'na al-batil, apa arti batal? Huwa ma la yata'alaku bihin nufuz wa la yu'taddu bih. Kebalikannya. Kas-salati wa awil bai'i lam yajtami' lima zukira. Seperti solat dan jual beli yang tidak menghimpun rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Dia tadi tidak la yata'alaku bihin nufuz wa la yu'taddu bih. Dia nggak dianggap sudah mengerjakan, dia masih perlu untuk dikodok, wala yu'taddu bih, dan dia tidak dianggap, sholatnya nggak dianggap. Kalau sholatnya nggak dianggap, la yata'allaku bihin nufuz, dia masih perlu untuk dikodok. Tapi kalau B ini dia cuman yu'taddu bih aja sebenarnya. Kalau jual beli. Kalau jual beli karena nggak ada kodok-kodokan kalau jual beli. Kodok-kodokan itu cuma ada di dalam hal ibadah. Tapi itu ketinggian nanti kalau kita bahas itu. An-nufus sama wala yu'taddu bih. Kalau disebutkan ya ta'allaku bihin nufus, artinya dia nggak perlu dikodok. Kalau ada perlu dikodok berarti dia berkaitan dengan ibadah. Tapi kalau ibadah itu ya ta'allaku bihin nufus kalau sahnya. Wa yu'taddu bih, dia dianggap udah melakukan sholat. Beda loh. Dianggap udah melakukan sholat sama harus diwajibkan tetap kodok. Itu beda. Dua perkara yang beda itu. Jangan disamain. Kalau sholatnya udah penuh rukun dan syarat, itu dia sholatnya dianggap sudah sholat. Sholatnya dia ini udah dianggap sebagai sholat. Kalau orang syarat, orang nggak wudhu sholat, itu belum sholat ya. Belum dianggap udah sholat. Belum yu'taddu bih dia. Belum dianggap sholatnya itu. Sholatnya itu dianggap nggak ada. Itu makna kalimat yu'taddu bih. Tapi kalau yata'allaku bihin nufuz, maksudnya dia ini udah bebas. Nggak perlu sholat lagi. Udah sholat zuhur. Hari Kamis tanggal 31 Maret 2025 misalkan. Sah sholatnya, nggak perlu dikodok lagi. Karena udah bebas dia, terbebas dari kodok. Itu makna yu'taddu bih. Nah ini hanya berkaitan dengan ibadah. Tapi kalau selain ibadah, jual beli, nikah, itu cuman yu'taddu bih di situ. Nggak ada kata-kata ya ta'allaku bihin nufus. Al-ilmu aqsamuh. Ilmu dan pembagian-pembagiannya. Makna al-ilmi, apa makna ilmu? Ya ma'rifatul ilmi ala ma huwa bihi fil waqi'. Itu adalah mengetahui ilmu sesuai dengan kenyataan. Ka'idrakil insani, seperti pengetahuan manusia bi annahu hayawanun natikun. Bahwasanya dia adalah makhluk hidup yang dapat berpikir. Ma'anal jahli, apa arti jahil? Apa arti bodoh? Wa tasawwuru syai'a ala ma huwa bihi fil waqi'. Mengkonseptualisasikan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya. Ka'idrakil falasifah qidamal alam. Seperti pengetahuan para filsuf bahwasanya alam semesta ini itu tidak memiliki awal mula, dia bersifat qadim. Padahal alam semesta itu bersifat hadis, bersifat awal mula. Karena kenapa? Karena nggak mungkin kalau dunia ini, alam semesta ini, yang ketika disebutkan alam semesta, itu artinya masih Allah, segala sesuatu kecuali Allah. Bahkan ruang hampa ini masih dianggap alam semesta, masih dianggap makhluk.
Alam semesta itu kan dia ada, ya kan? Alam semesta ini ada. Itu sesuatu yang ada. Alam semesta ini sebenarnya bukan ada, tapi alam semesta ini diadakan. Makhluk itu sebenarnya diadakan. Makanya dia pakai isi maf'ul, makhlukun. Bukan kholikun, tapi dia makhluk, pakai isi maf'ul. Jadi objek dia. Suatu yang diadakan, sesuatu yang diciptakan. Itu alam semesta. Jadi alam semesta ini menjadi akibat. Apa buktinya? Ya, karena kita bisa melihat alam semesta, kita bisa merasakan alam semesta. Kita bisa mengkonseptualisasikan alam semesta dan semacamnya. Kita bisa merasakan, kita bisa ada di alam semesta. Kita bisa melihat alam semesta. Artinya alam semesta ini menjadi akibat. Sesuatu yang menjadi akibat, dia memerlukan sebab. Siapa sang maha sebab? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kam aqsamul ilmi, itu kalau dibahas di dalam ilmu kalam. Kam aqsamul ilmi, berapa pembagian ilmu? Qisman ada dua, daruriyun wa nazariyun. Ma huwa daruri? Apa itu nazar? Apa itu ilmu daruri? Huwa ma la yakau an nazarin wa istidlalin. Ilmu daruri itu adalah ilmu yang tidak didapat dari berpikir dan mencari dalil, mencari bukti. Kalau ilmu waqi seperti ilmu yang ada seperti ilmu yang didapatkan biihdal hawasil khamsi. Biihdal hawasil khamsi, dengan salah satu dari 5 panca indera. Ilmu yang enggak perlu mikir itu disebut ilmu daruri. 1 tambah 1 berapa? 2. Kan enggak perlu mikir itu. Tapi entah tergantung. Pokoknya kalau kita menalar sesuatu dengan apa namanya? Dengan spontan, itu disebutnya ilmu daruri di dalam mantik. Makanya masuk mantik juga di dalam ilmu ushul fikih ini. Tapi kalau kita perlu nalar, perlu mikir, nggak spontan, itu disebutnya nazari. Ma huwa nazar? Apa itu ilmu nazari? Huwa ma yaqwa an nazarin wastidlalin. Ilmu yang didapatkan berdasarkan mikir dan mencari bukti. Bi annal alam hadisun, bahwasanya ilmu. Kalau ilmi bi annal alam, harusnya ini salah cetak nih. Kalau ilmi bi annal alam hadisun. Seperti ilmu bahwasanya alam ini hadis, alam ini didahului oleh ketidakadaan. Alam ini bersifat baru. Baru itu artinya didahului oleh ketidakadaan. Terus mahwan nazar. Apa itu nazar? Wal fikru fi halil manzur, itu adalah nazar, itu adalah berfikir terhadap hal yang difikirkan. Li'adi ilal matlub, agar hal tersebut, agar pikiran tersebut itu menghantarkan terhadap sesuatu yang dicari. Kan nazar fil alam min haitsu taghayyurih, seperti berfikir bahwasanya alam ini itu kan berubah. Seperti berfikir pada alam dari segi alam ini berubah, liyuaddi ilal ilmi bikauni hadisan, agar hal tersebut itu mengantarkan kepada mengetahui bahwasanya alam ini bersifat baru. Alam ini kan berubah. Kalau berubah-berubah, berarti dia ini bersifat baru. Namanya berubah itu kan pasti ada pembaruan di situ. Namanya suatu perubahan pasti ada pembaruan di situ. Sesuatu yang baru itu dia kan berarti menjadi akibat. Suatu akibat memerlukan sebab. Di balik sebab saat misalkan kita ada disebabkan orang tua kita ada. Orang tua kita ada terus disebabkan kaki kita. Terus. Jadi sesuatu itu suatu akibat itu dia memerlukan sebab. Sebab dari akibat itu, kalau sebab yang paling ujung itu dia memerlukan, itu dia menjadi akibat juga, artinya dia memerlukan sebab terus kayak gitu. Sampai ujungnya itu yang sebab paling awal itu adalah Sang Maha Sebab. Sang Maha Sebab itu ya udah Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya kayak gitu. Karena nggak mungkin sebab ada akibat tanpa sebab, itu nggak mungkin. Mama analis istidlal, apa arti
Istidlal, pencarian bukti. Wa talabu dalil, itu adalah mencari bukti liyu'addi ilal matlub, agar menghantarkan kepada yang dicari. Ma huwa dalil, apa itu dalil? Wal mursyid ilal matlub. Katanya kan istidlal itu adalah mencari dalil. Dalil itu apa? Bukti itu apa? Wal mursyid ilal matlub, itu adalah yang menghantarkan kepada yang dicari. Apa bukti mencuri? Misalkan, oh ada CCTV, nah itu disebut istidlal hal tersebut. CCTV-nya disebut dalil. Ma huwa zon? Apa itu zon? Wa idraku tarfi raji min hadal amrain indal mudrik. Itu adalah menalar dari sisi yang lebih kuat daripada dua perkara. Antara iya dan tidak. Iyanya ini lebih kuat. Itu disebut zon. Indal mudrik bagi orang yang berpikir. Bagi orang yang menalar. Kita berpikir misalkan. Jawabannya apa B ya? Kita prasangka kuat kita itu A. Itu disebut zon. Ma huwa syak? Apa itu syak? Wa taraddud, itu adalah ragu bainal amrain, antara dua perkara. Allazaini la maziyata li ihdahuma, li ahadihima. Yang enggak ada lebih-lebihnya antara keduanya. Alal akhir, atas yang lain. Indal mutaraddid, bagi orang yang ragu. Kita milih jawaban. Jawaban ini, jawaban pilihan ganda. Jawabannya apa B ya? Ragu kita. Enggak ada condong antara A B, itu enggak ada condong-condong ya. Ragu, tengah-tengah. 50-50 itu disebut syak. Ma huwal waham? Apa itu waham? Wa idrakut tarfil marjuh. Itu adalah mengetahui dari sisi yang lemah, minal amrain, daripada dua perkara, indal mudrik, bagi orang yang berpikir, bagi orang yang menalar. Kita antara A sama B, ini kebalikannya zon ini. Prasangka lemah artinya kalau waham ini. Kalau zon prasangka kuat. Antara A sama B, kita ini paling ragunya ini sama B. Oh, berarti di B ini kita disebutnya waham. Pada B ini. Pada A disebutnya zon. Ma ta'rif usul fikih? Apa ta'rif usul fikih? Apa definisi usul fikih? Hiya adilatul fikih al-ijmaliyah. Itu adalah dalil-dalil fikih yang bersifat global. Wa turuku istifadati juz'iyatiha, dan jalan-jalan untuk mengambil faedah bagian-bagian daripada fikih tersebut. Wahali mustafidiha, dan keadaan orang-orang yang mengambil faedah-faedah tersebut. Kam abwabu usul fikih, berapa bab-bab usul fikih? Salah satu asyar baban. Salah satu asyar baban, ada 13 bab usul fikih. Al-awwal, yang pertama, aqsamul kalam, pembagian kalam, wahya asyrah, pembagian kalam ada 10, wahya asyratun, al-amru wa nahyu wal am wal khasu wal mutlaq wal muqayyad, ada tentang amr, ada tentang nahi, ada tentang kalimat am, ada tentang kalimat khas, ada tentang kalimat mutlak, kalimat muqayyad, wal mujmal, wal mubayyan, wal zahir, wal muawwal. Ada kalimat yang zahir, ada kalimat muawwal, kalimat yang perlu ditakwil. Asani, yang kedua, al-af'al. Bab yang kedua adalah al-af'al, bab tentang af'al, tentang fi'il. Salis, yang ketiga, an-nasikh. Ar-rabi, al-mansukh, ada nasikh mansukh. Al-khamis, al-ijma'. As-sadis, al-akhbar. Ada tentang khobar-khobar. Apa pembagian-pembagiannya? As-sabi, yang ketujuh, ada tentang al-qiyas. As-samin, yang ke-8, al-hazar. Hazar ini haram. At-tasi, yang ke-9, al-ibahah, mubah. Al-ashir, tartibul adillah. Ada tartibul adillah, kayak mana kalau ada dua dalil. Kalau ada dua dalil yang nampaknya ini bertentangan. Nampaknya loh ya, bertentangan. Kayak mana ini? Nampaknya bertentangan tuh berarti belum berarti bertentangan, tapi sekilas kayak bertentangan. Kayak mana cara menyikapinya? Ntar itu dibahas di tartibul adillah. Jadi bukan kayak Wahabi. Nyarinya, oh ini soheh, ini doif. Berarti yang doif ini dibuang. Nggak langsung kayak gitu. Dipastiin dulu bertentangan apa enggak gitu. Itu dibahas pokoknya ntar di tartibul adillah. Kayak mana? Step by stepnya. Kalau ada suatu dalil, ada dua dalil, atau lebih,
yang nampaknya itu sekilas tuh kayak bertentangan. Al-Hadi Asyar yang ke-12 sifatul mufti. Kayak mana sifatnya seorang mufti. Asani Asyar sifatul mustafti. Kayak mana sifatnya seorang yang mengambil faedah daripada seorang mufti, seorang yang bertanya kepada mufti. Asalis Asyar yang 13 ahkamul mujtahid, hukum-hukum para mujtahid. Gimana sih, ada yang nanya? Harusnya banyak kan yang ditanya. Halo? Ayo. Gimana Zil? Ada yang ditanya tentang usul fikih? Bentar. Dua, tiga, Ini nih yang 5, 6. Ada kam 6 aksamul halaman. ilim. Gimana? Kam aksamul ilim. Kalau yang lain-lain udah keseringan didengar kayak ini apa? Apa Zil? Apa? Jahal. Kalau yang lain-lain udah kesering didengar ya, maknanya jahal apa, terus maknanya ilim apa. Terus? Nah, kalau yang ini yang gue yang baru ngeh, kam aksamul ilim ke Kisman. Dururi wa nazari. Huwa dururi. Kan kalau dururi itu ilmu yang Spontan. nggak perlu berpikir nalar gitu. Ya, spontan. Singkatnya, ya spontan. Nah, kalau nazari berarti yang harus bernalar gitu. Iya. Sebenarnya yang tepat itu, ya, kalau doruri itu sebenarnya ada nalar. Nggak mungkin kita itu nggak bernalar. Pasti ada. Tapi nalarnya spontan apa enggak? Kalau nalarnya spontan, itu disebutnya ilmu doruri. Kalau dia nalarnya itu nggak spontan, nazari. itu disebutnya nazari. Terus? Tapi kalau yang tadi itu, yang halaman terakhir kita baca tadi, itu ntar aja itu dibahasnya. Soalnya itu ada bab-bab yang tersendiri. Yang ini. Kam abwabu usul fikih. Itu kan ada 13 tuh. Salah satu asyar katanya. Salah satu asyar baban. Salah satu asyar baban. Al-awwal dan seterusnya. Itu ntar aja itu. Itu ada bab sendiri soalnya. Tapi yang sebelum-sebelumnya tadi itu ada yang ditanyain. Udah sih itu doang. Gak mungkin tuh doang. Coba ngetes ya. Bentar. Oh ya, ketika disebutkan af'al di sini, kan mata'riful hukmi. Apa definisi hukum kan? Huwa khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan perintah, cocoknya itu. Khitab itu titah. Titah. Titah itu kalam. Perkataan. Nanti di titah ini ada yang namanya hukum bisa nanti keluar dari khitab Allah Subhanahu wa taala ini. Coba kita buat konseptualisasi dulu ya. Dari khitab Allah Subhanahu wa taala ini nanti muncullah hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi itu yang hukum halal, haram, segala macam itu. Sah, batal. Nah, itu disebut taklifi. Nah, ada yang wad'i. Wad'i ini pokoknya hukum yang berbentuk sebab, syarat, penghalang. Kayak orang haid. Haid itu kan jadi penghalang dia sholat kan? Iya nggak? Nah, itu terus itu sah, batal. Oh nggak, sah, batal itu masuknya wad'i. Salah. Bukan masuk taklifi. Taklifi itu dia itu halal, haram, wajib, segala macam itu. Wajib,
sunnah, mubah, kalau makruh, ini haram. Sabar lu. Hukum Hmm. taklifi itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Terus itu apa lagi? Iya, itu 5 itu. Halal itu masuknya ke mubah. Halal. Halal itu bisa masuk ke mubah, bisa masuk ke makruh, bisa masuk ke wajib, bisa masuk ke apa lagi? Ke sunnah, itu halal. Itu hukum taklifi. Ada hukum wat'i. Hukum wat'i itu yang 5 tadi. Kalau ada hukum ini berbentuk sebab, apa sebabnya orang itu wajib sholat? Misalkan berakal, baligh, ya kan? Itu sebabnya dia terkena kewajiban sholat. Ada berupa syarat. Apa syaratnya sholat? Harus wudhu dulu, bersuci dari hadas kecil dan besar dan semacamnya. Apa itu mani'an? Mani' itu apa? Penghalang itu apa? Yaitu orang kalau seandainya dia itu haid, nggak boleh sholat. Orang kalau junub, harus dihilangin dulu junubnya. Mimpi basah, misalkan. Keluar sperma, macam-macam. Mandi wajib dulu, hilangin dulu penghalangnya. Karena itu penghalang dia untuk sholat. Untuk sholat, pokoknya halal yang dihalangin sama itu. Ada sahih, sah. Hukum sah kayak mana? Kayak mana sholat yang sah? Yaitu kalau udah memenuhi rukun dan syarat. Ada fasid, nggak sah. Kayak mana? Kebalikan dari sah, kayak gitu. Khitab itu kayak gitu. Khitab. Ya, kalau kita pengen terjemahin perintah, ya nggak apa-apa. Perintah itu. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan af'al. Af'al itu kan perbuatan-perbuatan. Ini bukan berarti ucapan dan niat itu nggak masuk. Masuk juga. Yang dimaksud af'al di sini itu juga bermakna akwal dan niat. Yang di dalam hati dan dalam ucapan juga itu termasuk. Masuk ke dalam khitab Allah itu. Di dalam ilmu kalam dibahas kayak gitu. Al-mukallafin dengan af'al. Af'al kan tadi kan kita bilang. Af'al ini maksudnya baik itu perbuatan, ucapan maupun niat. Ucapan, niat maupun perbuatan para orang-orang mukallaf. Orang mukallaf itu orang yang sudah terkena beban syariat. Orang akil baligh itu mukallaf. Ada lagi? Oh ini, mama anas sahih, mama anal batil, ini udah nyambung belum? Mama anas sahih, huwa ma yata'allaqu bihi nufus wa yu'taddu bih kas-shalah awil bai' al-mujtami' lil arkan wa syurut. Mama anal batil, huwa ma la yata'allaqu bihi nufus wa la yu'taddu bih kas-shalah wal bai' allazi lam yajtami' lima zukira. Udah nyambung belum yang ini? Belum sih, coba. Jadi ada namanya nufuz. Ada namanya ada namanya i'tidad. Nufuz itu artinya bebas. I'tidad itu artinya dianggap. Kita kalau pengen dianggap sudah sholat, itu harus sudah memenuhi rukun-rukun sholat dan syarat-syarat sholat, ya kan? Nah, itu kita dianggap sudah sholat. Dianggap sholatnya itu sudah terlaksana. Tapi kalau nufus, kita itu dianggap sudah terbebas daripada kewajiban sholat. Kalau belum terbebas, kita harus wajib kodok. Kalau udah sah sholatnya, nggak wajib kodok. Artinya sholatnya udah nufus, udah terbebas kita dari sholat, udah nufus gitu sholat. Itu maksudnya. Nyambung nggak? Nih gini ya. Gini. Misal, ada ngomong ke ente,
Zil, beliin tempe. Misal kayak gitu. Ya kan? Zil, beliin tempe. Ente kriteria tempe itu udah ana tulisin. Tempe yang harga sekian, tempe bentuknya begini. Terus? Nah, kalau ente udah menuin kriteria, artinya ente udah dianggap melaksanakan perintah ana nyuruh ngambil beliin tempe, ya kan? Kalau kriterianya belum terpenuhi, ente udah dianggap beli tempe belum? Yang dari perintah ana itu. Ana kan udah ada kriteria sendiri. Iya, memang di tempe juga, cuman beda kriteria. Tapi kan ana ngomongnya kriteria tempe yang ana suruh itu begini begini begini. Ente belum memenuhinya. Apa itu udah dianggap melaksanakan apa yang ana suruh itu? Beli tempe sesuai kriteria ana? Enggak sesuai. Belum. Itu baru ucapannya doang. Berarti belum beli itu kan? Belum beli tempe kan? Belum. Belum beli tempe tuh. Nah, Belum. ana ini kalau di sifat ana nih. Kalau ketika ana nyuruh ente beli tempe, kalau nggak memenuhi kriteria, itu ente masih ana wajibkan. Ini keputusan ana loh. Di sini, di konteks ini keputusan ana. Kalau selama ente belum memenuhi kriteria itu, keputusan yang ana ambil itu, ana tetap nyuruh ente nyari sampai ketemu itu. Kalau Artinya ente perlu kodok beli tempe itu. Nyari sampai ketemu, sampai dapat. Kalau udah ini Nah, aku lakukan. itu disebutnya belum nufus, belum terbebas. I'tidat itu berkaitan dengan zatnya, dengan zat sholat. Kalau nufus itu berkaitan dengan akibat daripada kita nggak melakukan, kita tidak memenuhi rukun dan syarat sholat. I'tidat itu berkaitan dengan zat. Kalau nufus berkaitan dengan akibat. Nyambung nggak, Zil? Nufus akibat. Kan kita kodok sholat, akibat kita tidak memenuhi rukun dan syarat sholat. Betul. Ya kan? Iya. Itu akibat. Bukan di zatnya, akibatnya itu. Akibat. Nah, kita tidak memenuhi rukun dan syarat sholat, apakah itu sudah dianggap sholat? Belum kan? Belum. Nah, itu i'tidatnya. Karena berkaitan dengan zatnya, kita dianggap belum sholat. Sholatnya nggak sah itu belum sholat. Apa efeknya? Harus kodok sholat. Itu disebut nufus. Belum nufus itu disebutnya. Belum terbebas. Paham nggak? Paham. Nah, tapi nufus itu perlu kodok atau enggaknya itu hanya berkaitan dengan ibadah-ibadah. Kalau dengan muamalah itu nggak berkaitan. Oh. Iya, paham. Nah, beli sama ente. Jual beli misalkan. Syaratnya itu belum terpenuhi. Syarat rukun belum terpenuhi dalam jual beli. Kita itu dianggap belum bertransaksi. Kepemilikan barang ana masih untuk ana, masih milik ana. Kepemilikan barang ente masih milik ente. Kita belum transaksi, belum ada pertukaran barang di situ. Belum ada pertukaran antara duit dengan barang atau antara barang dengan barang. Belum ada di situ.
Apakah kita dituntut untuk kodok? Enggak ada kodok di dalam Enggak. muamalah. Enggak ada kodok. Enggak ada kodok. Karena kode itu nufus itu untuk ibadah kan. Dari Nufus itu untuk ibadah, iya. hmm. Enggak ada kodok di situ. Kalau untuk muamalah. Muamalah itu dia hanya berkaitan ini udah sah belum muamalahnya? Ini udah dianggap jual beli belum? Kalau belum dianggap, udah masih kepemilikan Anda itu. Masih kepemilikan Anda. Kalau sama-sama ridho, itu nggak dituntut di akhirat. Nah, gitu loh. Kebijakan Allah Subhanahu wa taala kayak gini, di dalam kitab Fathul Mu'in itu ada. Kalau kita jual beli, jual belinya nggak sah. Akibat dari jual beli nggak sah itu, barang Anda masih punya Anda, barang ente masih punya ente. Artinya Anda makan barang ente makan barang Anda kan? Tapi kita ridho kita. Ridho dengan jual beli itu. Harta ana ente makan, ente ridho. Harta ana ente makan, ana ridho. Ya kan? Ridho. Nah, sama-sama ridho. Di akhirat nggak dituntut. Di akhirat itu cuma dituntut dosa kita bertransaksi tidak sesuai syariat. Itu doang. Tapi kita makan hartanya, menikmati hartanya itu nggak dituntut di akhirat. Nah, terus kalau misalnya nih, karena ridho, iya, gitu. kalau misalnya kan katanya kan kalau misalnya ridho kan, nah kalau misalnya orang jualan, iyalah kalau misalnya buah-buahan sama kayak di kota Arab kan kalau misalnya kita pengen di semangka pasti dipotong dulu benar-benar merah atau enggaknya kan, dimakan dulu, dicicip dulu, oh ya manis, ya kan enak. Nah, kalau misalnya kita beli nih, beli makanan semangka gitu di bulan puasa, kan nggak mungkin juga kita cicip gitu. Ya pasti kita makan buka puasa, kok nggak manis sih, biasa aja, nggak seneng gue nih, nggak ridho gue nggak ikhlas kayak gini. Ntar dituntut tuh di akhirat yang penjualnya, dituntut gak? Makanya ada khiyar F di dalam syariat. Khiyar F itu kayak gini, kita beli barang itu ada aib, kita tuh berhak untuk minta duit kita kembali. Kita nggak menjalani itu, udah tahu barangnya itu cacat, kita nggak balikin, nggak ridhonya kita itu salah sendiri kata Allah. Orang Allah udah ngasih jalan keluar, kecuali kita beli barang, ada aibnya di situ. Kita udah balikin ke penjualnya. Sedangkan ketentuan dari syariat, kalau seandainya itu barang ada aib, kita kalau ngebalikin barang itu, orang itu harus membatalkan transaksinya. Orang itu harus membatalkan transaksinya. Orang itu harus mengembalikan duit kita. Kalau kita mengembalikan barang yang ada aib itu. Dia nggak mau. Baru itu bisa tutup di akhirat. Oh gitu. Iya. Orang Allah udah ngasih tahu kalau ada aib ya balikin aja. Kita nggak balikin. Makanya nggak ridho, kita ngegerutuk segala macam. Enggak. Salah dia. Salah kita. Seru-seru dia nggak ini apa namanya, nggak berani untuk balikin. Iya. Iya, paham. Taib. Yakfi kali ya Zat. Udah. Cukup Zat. Udah. Soalnya besok kan mau ke Padang. Oh, mau ke Padang. Ngapain sih? Mau ke dokter telinga. Kakek anak pengen apa ngurusin
alat telinganya itu. Oh, iya ya. Ya udah, Zil. Ya. Kau udah dimatiin rekaman videonya? Belum. Ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma Subhanakallahumma yasifun. asyhadu an Salamun la ilaha alal illa anta mursalin. astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih mati? Bentar.